Malam, perkenalkan nama saya Sasa Cecilia. Saya dari kelas 31, NIM saya 2200302175. Nah, pertama di sini akan menjelaskan tentang buku kerja 789. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan buku kerja ke-7, yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Nah, produk kerjanya itu saya menamakan Saichiko, unit usahanya itu adalah kafe. Nah, yang pertama, langkah-langkah yang pertama itu ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, yang pertamanya itu ada meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang pertama itu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Nah, selanjutnya ada 1.3, perjanjian pada founders disiapkan sebagai kesempatan tersendiri. Nah, perjanjian para founders itu dapat mencakupi, yang pertama ada bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham, atau pembagian kepemilikan. Nah, yang selanjutnya ada 1.4, yaitu perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan, pertama itu memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, tetapkan standar. Yang ketiga, kesempatan umum, yaitu perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok atau tidak menggunakan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu panjang. Nah, di poin 2, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi yaitu partnership. Yang kedua, poin 2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih pembentuk hukum pemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk bisnisnya mencakupi yang pertama, biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Nah, yang kedua, jumlah dan jenis investor yang terlihat atau yang terlibat. Nah, di ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Yang pertamanya itu syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Nah, itu ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopian PWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materi 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Yang 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Yang pertama ada pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Nah, yang selanjutnya 3.3, izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Yang pertama itu Pemedak nomor 7 tahun 2013 tentang pengembangan kementerian dalam waralaba untuk jenis usaha jasa dan makanan dan minuman. Nah, yang kedua ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Nah, selanjutnya ada peraturan yang dimana akan membahas tentang Pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Peraturan Pemerintah Perdagangan nomor 31 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2012. Yang kedua terakhir ada Peraturan nomor 10 tahun 2018 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Nah, di sini ada elemen. Yang pertama itu ada identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitasnya itu baik, likuiditasnya baik, efisiennya baik, stabilitasnya sedang.
Nah, 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasikan ada preparasi laporan. Laporan pendapatannya baik, neracanya baik, laporan cash flow-nya baik. Preparasi perakiraan keuangan, yaitu ada pendapatan baik, pengeluarannya baik, belanja modalnya juga baik. Selanjutnya ada preparasi proforma laporan keuangan. Yang pertama ada laporan proformanya baik, pendapatan laporan proformanya baik, dan neraca laporan proforma cash flow-nya itu baik. Nah, selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis, mengukur hasil dibanding neracanya itu baik, mengukur hasil-hasil baik, dengan norma industrinya juga baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan historis keuangan. Identifikasi laporan keuangannya itu baik, neraca baik, laporan cash flow-nya itu baik. Prakira keuangan itu 1.4. Diidentifikasikan laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakhiran itu juga baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis itu juga baik. Dan terakhir ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada di dasar pada catatan pendahulu terdahulu, kapasitas produksi dan pemerintahan produk saat ini. Dan ketiga ada faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya itu juga baik. Nah, selanjutnya ada poin 2, identifikasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma diidentifikasikan proforma laba ruginya baik. Proformanya itu juga bisa dibilang sedang. Proforma pendapatannya baik, proforma neracanya baik, proforma arus kasnya baik. Nah, poin 2-nya itu ada rasio analisis. Diidentifikasikan likuiditasnya baik, efisien operasinya baik. Nah, profitabilitasnya baik juga baik. Nah, rekomendasi dalam usaha ini adalah layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Nah, langkah pertamanya ini kita akan membahas nantinya ada rencana staffing. Itu terdiri dari kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai kerja, FTE atau full time, perkiraan durasi kontrak. Nanti itu akan kita bahas di akhir. Nah, selanjutnya sini ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Nah, yang kedua poin 1 ini, rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya itu adalah mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Nah, di poin 2 ini dilakukan sesuai dengan kebijakan prosedur bisnis. Proses seleksinya itu mencakup proses wawancara dengan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi dan lainnya, dan mengamankan persetujuan kandidat pilihan, dan melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan produser organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Nah, di poin ketiga kita akan membahas tentang memenuhi kewajiban hubungan industrial, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Nah, hak dan kewajibannya itu kita akan memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, dan hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan keselamatan kerja, hak untuk cuti, hak untuk karyawan perempuan, dan kewajibannya itu kita akan kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. Nah, di 3.2 ini kita akan membahas prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industri mencakup, pertama ada kementerian yang saling menguntungkan pekerja buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Nah, selanjutnya ada hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, di poin keempat ini kita ada membahas mengelola staf. Nah, 4.1 ini alasan mengembangkan staf diidentifikasikan adanya konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Di poin kedua ini
ada strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf itu ada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, dan program pengembangan staf ada pelatihan dan pengembangan profesi. Di poin 4.3 ini, program pelatihan dilakukan dengan orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. Di 4.4 ini, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi, identifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Nah, di poin 5.1 ini, hasil yang kelimanya ini ada meninjau kinerja tim. Nah, 5.1 ini hasil kinerja diidentifikasikan sesuai dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pengembangan tujuan dan sasaran yang telah dicantumkan sebelumnya, yaitu ada kualitas barang dan jasa. Dan di 5 poin kedua ini ada kompetensi diidentifikasikan untuk meningkatkan kerja tim, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di 5.3 ini tingkat pergantian staf itu rendah, kurang dari 15%, dan itu artinya sangat bagus. 5.4 ini kekompakan tim diidentifikasikan dalam meningkatkan pekerjaan proyek sesuai secara keseluruhan. Nah, yang itu ada kompetensi bekerja sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan rekaman hasil okupasi, kategori okupasi. Nah, di sini yang pertama itu ada kasir, tanggung jawabnya itu melayani pelanggan dengan ramah, memberikan kepuasan terhadap customer. Nah, tugasnya melakukan jasa pembayaran, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, mengadakan evaluasi baru sesuai tren, memeriksa dan membuat catatan penjualan. Persyaratan itu harus menguasai Microsoft Office, pernah belajar sekolah akuntansi. Kebutuhan pelatihan itu selama seminggu, jumlah tenaga kerjanya 3, perkiraan mulai bekerja itu 12 bulan 12 tahun 2022. Nah, selanjutnya di dalam kafe ini kita butuhkan chef untuk memastikan tanggung jawabnya itu memastikan semua bahan-bahan sesuai dengan SOP atau standar operasional, mengoperasiapkan semua yang harus digunakan di dalam dapur. Tugasnya memotong makanan-makanan yang akan dijual, membuat orderan serta packaging order. Nah, persyaratannya memberikan keterampilan pekerjaan dapur, memilih jenis bahan yang digunakan. Pelatihannya itu selama seminggu, jumlah tenaga kerjanya 2, pekerjaan kerjanya itu tanggal 12 tahun 2022. Nah, yang terakhir kita butuh admin. Tanggung jawabnya itu menghandle penjualan melalui sosial media, mempromosikan penjualan di sosmed. Dan tugasnya itu menyebarluaskan penjualan di sosial media. Persyaratan jujur, mengetahui sistem point of sales, memiliki skill akuntansibilitas dan akuntansi dalam mengelola penerimaan penjualan. Kebutuhan itu pelatihannya selama seminggu aja. Jumlah tenaga pekerjaan itu 2 dan pekerjaan tahun itu 12 tahun 2022. Nah, sekian dari buku kerja yang saya jelaskan dari 789. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.